Welcome back to my channel. Wedus. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan My Suara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara ternak kambing cepat gemuk dan hasil panennya ini maksimal. Nah, ini dengan menggunakan cara-cara yang tentunya perlu kita gali potensi terlebih dahulu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe silahkan like, share, dan berikan masukan pada channel ini. Baik, langsung saja teman-teman, kita bahas tentang tema pada kesempatan kali ini. Nah, dengan menggunakan cara ternak kambing yang baik dan benar, maka sebuah usaha ternak kambing akan berjalan dengan lancar dan juga hasil panennya akan lebih maksimal teman-teman. Nah, kambing adalah salah satu binatang jenis mamalia berkaki 4 yang keberadaannya sangat banyak kalau kita lihat di wilayah Indonesia, di negara kita teman-teman. Saat ini memang ternak kambing menjadi hal yang biasa, terutama untuk yang tinggal di pedesaan. Nah, di pedesaan ini rata-rata para penduduknya memang berprofesi sebagai petani dan disambi sebagai peternak. Nah, entah itu mereka beternak kambing, beternak sapi, ataupun beternak ayam, yang notabene ternak-ternak yang bisa dikonsumsi. Nah, namun pada masyarakat desa tidak sadar akan besarnya peluang ternak kambing di negara kita. Saat ini daging kambing sangat laris di pasaran karena seiring dengan semakin banyaknya penduduk di negara kita, dan juga memang daging yang memiliki rasa khas untuk disate maupun dimasak lainnya. Nah, cara ternak yang baik dan benar sehingga akan menunjukkan penghasilan belum dipraktekkan oleh masyarakat desa yang telah melakukan ternak kambing. Di sana banyak memiliki beberapa ekor kambing saja. Mereka tidak ada target untuk mengembangkan ternaknya. Dan kambing sifatnya adalah hanya sebagai harta simpanan. Nah, biasanya dibuat untuk celengan, dan sewaktu-waktu mereka bisa menjualnya kepada bakul, kepada pengepul, dan lain sebagainya. Bisa disebut belantik dan lain sebagainya, seperti itu. Padahal justru sangat tepat untuk memulai usaha ternak kambing di daerah pedesaan. Lokasi yang tepat dan juga banyak sumber makanan kambing di sana, entah itu rumput-rumputan maupun ramban-rambanan. Para petani yang juga melakukan ternak kambing tidak memiliki target dalam ternaknya, seperti target jumlah setiap bulan atau tahunnya. Karena sedikitnya kambing yang siap potong di Indonesia, maka pemerintah masih melakukan impor daging. Untuk menanggapi hal ini, maka dalam hati saya ini untuk membuat konten hari ini perlu, karena ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang notabene memulai usaha ternak kambing, bahkan yang ingin memulai usaha kambing. Dalam perawatannya, kambing ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Ketahanan dari serangan penyakit dan juga biaya pakan yang minim, jadi peluang yang sangat menyedihkan jika kita lewati. Kambing memiliki tingkat perkembangbiakan yang sangat baik. Dalam 7 bulan induk kambing sudah bisa dikawinkan lagi dengan masa kehamilan 5-6 bulan. Nah, maka anak kambing akan terlahir teman-teman. Nah, pada umumnya satu induk kambing akan beranak sekitar 1-4 ekor. Jadi ini sangat bagus untuk kita kembangkan menjadi usaha ternak yang berpotensi. Keuntungan dari cara ternak kambing yang tepat tentunya adalah maksimalnya pertumbuhan dan perkembangbiakan pada kambing. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Dari hal itu juga masih banyak keuntungan, yaitu dari hasil susu peras yang dihasilkan. Ini kalau teman-teman masuk di dalam dunia persusuan, ini bisa pilih kambing Etawa teman-teman.
Nah, keuntungan lainnya adalah pupuk kandang yang bisa dijual atau digunakan pupuk sendiri. Nah, pupuk yang dihasilkan dari kotoran dan pembuangan sisa pakan dari ternak kambing sangat bagus untuk digunakan sebagai pupuk organik. Jadi tunggu apa lagi? Segera kita mulai untuk melakukan ternak kambing sendiri. Nah, proses reproduksi kambing sebelum memulai untuk menjalani usaha ternak kambing, maka sebaiknya kita perlu ketahui adalah bagaimana prosesnya. Kambing memang memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, bahkan kambing ini dapat melahirkan 2 kali dalam 1 tahun. Paling tidak kambing akan beranak 3 kali dalam masa 2 tahun. Nah, jadi betapa merugikan untuk memulai usaha ternak kambing tersebut, apalagi jika indukan mampu beranak 3 sampai 4 ekor setiap melahirkan. Tentu akan mempercepat perkembang biakannya ternak kambing yang kita lakukan. Nah, kambing ini adalah sebuah hal yang tentunya menjadi kebutuhan masyarakat kita, karena setiap Idul Adha kita tentu bisa mengorbankan kambing. Kalau kita terus beli tanpa memelihara, ini juga kosnya yang kita keluarkan juga akan banyak. Terus selanjutnya kambing ini akan dewasa setelah umur 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan teman-teman, dan kambing siap dikawinkan saat berusia 10 sampai 12 bulan dengan lama waktu birahi sekitar 24 sampai 45 jam dengan siklus birahi berselang selama 17 sampai 21 hari. Nah, tentu ini menjadi hal yang menggiurkan. Nah, birahi si kambing dapat ditandai dengan sifatnya yang gelisah, memiliki nafsu makan dan minum berkurang, selalu mengibaskan ekornya, kencing lebih sering, kemaluan akan membengkak dan basah. Ini ciri-ciri dari kambing yang sedang birahi. Dalam ternak kambing, rasio jumlah pejantan dan betina adalah 1 sampai 10. Jika perkawinan sudah terbuai, maka lama waktu bunting itu sekitar 144 sampai 156 hari atau sekitar 5 bulan lah, teman-teman. Dan anak kambing akan disapih setelah sekitar usia 3 sampai 4 bulan sejak lahir. Nah, ini kita bisa menyapihnya ketika usianya 3 sampai 4 bulan. Terus selanjutnya adalah langkah awal cara beternak kambing yang benar. Nah, ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Dalam langkah awal tentunya dimulai dari persiapan pembuatan kandang sebagai tempat tinggal kambing dan diakhiri dengan masa panen. Nah, sebelum pembuatan kandang, teman-teman juga tentunya harus memiliki yang namanya bank pakan. Nah, bank pakan ini untuk mempermudah teman-teman nantinya ketika teman-teman ngarit. Ketika teman-teman memiliki bank pakan, ini justru akan mempersingkat waktu teman-teman untuk mencari pakan kambing. Nah, ini dalam langkah cara ternak kambing yang baik dan benar memang sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa melakukan usaha ini sebagai usaha sampingan. Nah, kita bisa menggunakan usaha ini sebagai usaha sampingan. Nah, terus selanjutnya adalah persiapan pembuatan kandang. Nah, setelah memiliki bank pakan, kita buat kandangnya, teman-teman. Nah, kandangnya ini tidak usah bagus-bagus, sesuaikan saja dengan isi kantong teman-teman. Jadi tidak harus kandang yang mewah yang teman-teman buat, tapi kandang mungkin yang penting untuk berteduh itu ada, dia terlindungi dari sinar matahari dan juga tidak sampai kehujanan. Ini menjadi sebuah kunci. Ngolek kepanasan nanti bisa dehidrasi, dia si kambing itu bisa dehidrasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode koloni, kandang koloni ataupun kandang yang sekat satu-satu itu. Nah, selanjutnya
Kandang untuk ukuran kandang nanti kita akan bahas untuk konten selanjutnya teman-teman. Terus selanjutnya adalah persiapan pemilihan bibit ternak kambing. Nah, pemilihan bibit ternak kambing ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi pasar. Jangan memburu ambisi teman-teman. Memburu ambisi ketika teman-teman ingin beternak kambing, langsung ingin beternak kambing yang bagus, kambing kelas kontes dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman justru akan kesulitan untuk pemasarannya. Karena apa? Untuk kelas kontes ini memiliki komunitas-komunitas tertentu, sehingga teman-teman kalau bisa sesuaikan dengan pasar. Artinya misal di daerah teman-teman itu yang ramai adalah kambing domba. Nah, misal domba. Nah, ternak saja teman-teman domba itu, jangan kambing. Karena yang ramai itu di daerah teman-teman adalah domba. Kalau di daerah teman-teman itu misal yang ramai itu kambing, ya ternak saja kambing. Nah, kambing untuk speknya seperti apa? Misal teman-teman bisa ternak kambing kacang, karena di daerah teman-teman yang ramai adalah kambing kacang, itu bisa, silahkan, monggo. Tapi yang jelas teman-teman harus sesuaikan apa yang ingin teman-teman pelihara itu sesuai dengan situasi pasar di daerah teman-teman yang ramai apa. Nah, selanjutnya itu kalau teman-teman ingin yang bagus, itu teman-teman bisa melihat, yaitu kuncinya ada di pejantannya teman-teman. Nanti kita akan buat konten tentang bagaimana sih cara memilih bibit yang baik dan benar itu seperti apa, sehingga nanti juga bisa menghasilkan kambing-kambing yang bagus. Ya, ini. Terus selanjutnya adalah mengenai cara pemberian pakan yang tepat. Nah, ini tentu teman-teman juga harus memahami bahwa si kambing ini sebagai faktor kebiasaan ketika memberikan pakan. Jangan sewaktu-waktu setiap hari, misal monggo kalau memang 1 hari 2 kali pagi sore itu monggo, tapi yang konsisten, artinya ya pagi sore. Misal jamnya kalau pagi jam 7 ya kasih saja jam 7. Kalau sorenya misal jam 5 ya kasih saja jam 5. Teman-teman bisa memberikan dalam jangka waktu 1 hari itu 2 kali ataupun 3 kali. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tentu ketika ingin beternak, teman-teman juga harus memahami yang namanya bagaimana sih ketika si kambing ini nanti terserang yang namanya penyakit, dan teman-teman harus bisa mengendalikannya. Ini tentu teman-teman juga perlu belajar dari peternak-peternak yang lain, agar nantinya teman-teman ini nanti ketika beternak ini gendala-gendala ini bisa terminimalisir. Nah, bisa terminimalisir. Terus teman-teman juga seringkali sharing itu dengan para peternak. Ketika misal si kambing ini terkena penyakit A misal. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara mengobatinya, itu teman-teman juga harus paham terlebih dahulu. Ini penting bagi para peternak. Terus selanjutnya adalah cara panen ternak kambing. Nah, teman-teman bisa memanennya dari indukan yang mungkin tidak bisa bunting atau mandul, itu bisa teman-teman panen, itu bisa. Atau teman-teman panennya ingin cemple, nah monggo. Kalau soal panen ini teman-teman ini sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman menjual itu usahakan adalah kambing jantan, jangan yang betina. Kalau betina ini usahakan terus dibudidayakan sebagai open-open, artinya terus diopeni agar nanti si kambing ini beranak di kandang teman-teman. Nah, kuncinya karena ini konsepnya breeding, itu kuncinya ada di si betina.
Oke teman-teman, mungkin itu video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel Maheswara ini. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam ngarit, salam sukses, dan wedus.